Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang akan bagi dividen final lagi di tahun 2024. Dan kita akan belajar juga ya terkait diversifikasi saham dari perusahaan investasi. Nah sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Saham yang akan kita analisa dan juga akan bagi dividen final adalah saham SRTG atau PT Saratoga Investama Sedaya guys ya. Dimana Saratoga ini sudah memutuskan ya dalam RUPS tahunannya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 memutuskan akan bagi dividen 298,43 miliar rupiah atau sekitar 22 rupiah per lembar sahamnya dari laba bersih di tahun buku 2023 guys ya. Nah jadi ternyata ya meskipun Saratoga ini di laporan keuangan untuk laba bersihnya itu merugi ya guys ya, jadi minus ya di laba bersihnya, tapi kenapa kok Saratoga masih bisa bagi dividen gitu ya, padahal saham-saham lain ketika mereka kekurangan laba bersih gitu ya, laba bersihnya turun atau misalkan merugi, itu biasanya tidak bisa bagi dividen. Nah berbeda ya dengan saham SRTG ini, dan kita akan bahas nanti ya di pertengahan video seperti itu guys. Jadi silakan simak videonya sampai akhir. Nah kalau misalkan kita cek ya dari dividen yieldnya, Rp22 per lembar saham yang akan dibagikan di final 2024, dividen yieldnya hanya sekitar 1,4% saja, dan itu sangat-sangat kecil, terutama untuk dividen investing ya guys ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara historical dividennya untuk Saratoga Investama Sedaya ini, memang ya dividennya itu naik turun guys, tapi rata-rata memang di angka 1%-an gitu ya. Jadi kita sudah tidak kaget lagi lah kalau misalkan ada pengumuman dividen dari Saratoga yang ibaratnya kalau misal kita hitung ya dividen yieldnya itu sangat kecil, dan saya rasa memang kurang cocok untuk dividen investing gitu ya. Jadi apa yang menarik dari Saratoga? Nah kita akan bahas pada video kali ini, dan sekaligus ya kita akan belajar terkait dengan diversifikasi investasi di saham, karena Saratoga ini adalah perusahaan investasi seperti itu. Di tahun 2016 ya dividen yieldnya sekitar 2,71%, lalu di tahun 2017 lumayan cukup tinggi ya, sekitar 5%, lalu tahun selanjutnya 2018 kembali bagi dividen 1,9% lagi. 2019 ya bagi dividen 2,9% ya cukup bagus, ya ada kenaikan lah ya. Tapi di tahun 2020, 2021 dan 2022 dividennya hanya kisaran 1, sekian persen saja. Jadi memang rata-rata untuk Saratoga ini ya teman-teman jangan kaget kalau misalkan dividennya dari yang tadinya 4% misalkannya di tahun 2023 itu bisa bagi yield 4%, tapi di tahun 2024-nya untuk tahun ini hanya bagi dividen yield itu 1,4% saja gitu ya. Kita sudah tidak kaget lagi, tapi mungkin teman-teman investor pemula ya yang sudah masuk di Saratoga itu dia kaget ya, karena di tahun 2023 kan bagi 4,41%, tapi di tahun 2024 ternyata kok turun lumayan cukup dalam gitu ya, dividen yieldnya hanya 1,4% saja gitu ya, seperti itu. Nah kita akan melihat ya ada corporate action yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, di mana Saratoga ini resmi mengakuisisi saham mayoritas dari Rumah Sakit Brawijaya ya guys ya pada kuartal 1 2024. Kita masih konsisten akan terus melakukan investasi di sektor-sektor yang menjadi fokus kami. Salah satunya adalah yaitu sektor healthcare. Di kuartal pertama ini Saratoga sudah melakukan akuisisi saham mayoritas di Rumah Sakit Brawijaya, kata Direktur Investasi Saratoga Devi Darmawan dalam paparan publik setelah RUPS tahunan gitu guys ya. Nah jadi gini guys, hal yang menarik ya dari Saratoga yang sebenarnya juga bisa kita pelajari adalah di mana apa yang terjadi terhadap saham kita ya, kadang kita untung gitu guys ya, kadang kita floating loss, kadang kita mungkin cut loss ya, mau nggak mau kita harus memindahkan mungkin ya dari saham yang kurang perform ke saham yang lebih menarik gitu ya. Nah, mungkin kita pun baik itu trader ataupun investor, kalau misalkan memang labanya dia turun dan berpotensi akan anjlok gitu guys ya, tentunya kita harus mengantisipasi, kita harus mengamankan modal lah ya sebelum hal yang lebih buruk terjadi gitu ya. Mungkin perusahaannya sedang ada beban yang cukup berat gitu ya di perusahaannya, atau memang
ada hal-hal yang tidak diinginkan dari luar perusahaan seperti itu guys, banyak sekali ya. Nah tapi kita akan coba melihat guys ya, sektor-sektor yang dibeli oleh Saratoga dari website resminya yaitu saratogainvestama.com ya. Teman-teman juga bisa cek di sini ya. Ada berbagai macam perusahaan yang diinvestasi oleh Saratoga. Kalau misalkan teman-teman mau lihat semua ini bisa di sini ya, tapi kita akan coba lihat berdasarkan sektornya. Ada di sektor konstruksi ya, Saratoga ini investasi di NRCA. Teman-teman cek NRCA, dividen yieldnya berapa? Itu lebih menarik daripada dividennya Saratoga gitu guys ya. Jadi Saratoga ini meskipun dia labanya itu minus gitu guys ya. Nah, ini kan kalau misal kita cek net income-nya di sini masih minus gitu ya. Full year 2023 dia minus 10 triliun, lalu di tahun 2024 juga minus 10,3 triliun. Nah, ini sebenarnya adalah investasi Saratoga yang masih floating loss gitu guys ya, yang ibaratnya dalam akuntansi ya harus dicatatkan rugi karena nilai investasinya sedang turun. Misalkan gini ya, misalkan Saratoga investasi di Adro ya atau di MPMX atau di TBIG di harga 1000 misalkan. Lalu saham-sahamnya turun ke 500. Nah, berarti kan harus apa ya, dicatatkan rugi di laporan keuangannya karena ya investasinya memang sedang turun gitu guys ya. Itu pun juga berlaku ya terhadap saham-saham lain yang melakukan investasi. Contohnya di saham Telkom ya. Telkom kan ada investasi di Goto dan sedang merugi. Lalu Astra International juga sama. Itu ada investasi juga di Goto dan nilainya sedang turun. Maka akan dicatat sebagai investasi yang masih belum merealisasikan kerugian gitu. Jadi masih floating loss lah ya kalau istilah kita. Nah, tapi yang menarik dari Saratoga ya, meskipun catatan keuangannya ini dicatatkan ya masih merugi karena nilai investasi yang sedang turun, tapi teman-teman cek profitabilitasnya. Gross profit marginnya 100%, net profit marginnya 118%. Nah, jadi ya ketika kita investasi, meskipun kita floating loss, baik itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ketika sahamnya rutin bagi dividen, maka kita sebagai pemegang sahamnya itu berhak mendapatkan dividen, termasuk juga Saratoga gitu guys ya. Jadi Saratoga ya, kita kembali ke saham-saham yang dia pegang ya. Misalkan NRCA, NRCA ini bagi dividen. Nah, lalu ketika NRCA bagi dividen, maka Saratoga itu berhak mendapatkan dividennya juga dari NRCA dan itu dimasukkan sebagai free cash flow gitu guys ya. Dana yang masuk ke perusahaan gitu guys ya. Tapi kok di sini dicatatkan rugi, yaitu kan rugi dari nilai investasinya karena memang nilai investasinya sedang turun. Kalau misalkan nanti investasinya harganya naik lagi, maka akan dicatatkan untung seperti itu guys ya. Sedangkan dividen itu kan berbeda. Nah, lalu ada di sektor consumer products and services ya. Di sini ada MPMX, MPMX juga teman-teman bisa cek ya. Ini juga saham yang rutin bagi dividen dengan yield yang lumayan menarik. Lalu ada di sektor digital media dan advertising ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang belum TBK ya, belum IPO gitu guys ya, dan masih perusahaan tertutup dan itu juga wajar. Nah, berarti ada saham-saham yang diinvestasi oleh Saratoga ya, saham tertutup yang mungkin juga bagi dividen sehingga bisa menghasilkan cash flow untuk Saratoga dan pada akhirnya ini bisa membagikan dividen. Nah, kalau misalkan kita lihat guys ya dari pemberitaan, memang arus kas dividen dan hasil divestasi Saratoga ini mencapai level tertinggi ya pada menjadi 3,9 triliun rupiah gitu ya. Sedangkan yang dibagikan sebagai dividen ya itu hanya sekitar tadi ya 298 miliar saja. Jadi tetap ya ada cash flow-nya meskipun kita cek tadi laba bersihnya ada kerugian dan sudah saya jelaskan ke teman-teman. Semoga mudah dipahami. Oke guys, dari sektor energi and resources ya, di sini ada Provident Agro ya, ini juga IPO di listing ya di Bursa Efek. Lalu ada Adaro Energy juga listing di Bursa Efek, sedangkan si Hayo Gold ini kemungkinan listingnya di negara lain gitu ya. Belum saya cek sebenarnya sih ya. Kalau misal teman-teman penasaran ya silahkan dicek. Lalu ada di sektor healthcare and consumer health ya guys ya, di Deltomed ya. Deltomed ini menjadi salah satu perusahaan yang diinvestasi oleh Saratoga dan yang terbaru itu adalah RS Brawijaya. Nanti juga akan dimasukkan ya ke dalam websitenya. Lalu di sektor industrial ada AGII atau Samator Indogas ya, kode sahamnya AGII. Lalu infrastruktur juga sama ya. Logistik ada MGM Bosco Logistik. Lalu ada di sektor metals ya, Merdeka Copper Gold.
Lalu ada sektor renewables energy ya, 2 perusahaan, dan sektor teknologi and infrastructure itu di 3 perusahaan gitu guys ya. Nah, dari laporan keuangan ya guys ya, ada investor yang mengulik laporan keuangannya di mana kuartal 1 2024, di mana investasi Saratoga ini terlihat sebagai berikut. Yang pertama, sedikit mengurangi porsi sahamnya di TBIG yang dimiliki lewat Bersama Digital atau BDIA. Nah, memang saham-saham di sektor tower ya atau infrastruktur itu memang sedang kurang bagus guys ya. Jadi wajar ya di sini Saratoga mengurangi porsinya di saham TBIG. Lalu ya menambah kepemilikannya di MDKA. Kenapa Saratoga menambah kepemilikan di MDKA ya meskipun 0,02%, tapi ini tentunya nilainya cukup besar. Nah, karena ya teman-teman cek harga nikel dan harga emas itu sedang mengalami kenaikan, bahkan mungkin logam-logam lainnya atau metals lainnya itu juga sedang naik tinggi. Maka ada kemungkinan MDKA juga bisa outperform di tahun 2024 ini. Lalu ada pengurangan porsi saham di PALM ya guys ya, hampir setengah dari semula, yang mungkin Saratoga ini melihat juga ya prospek dari perusahaan di sektor agribisnis juga kurang bagus ya, mungkin akan kurang perform. Lalu melepas seluruh kepemilikan di perusahaan berkembang non publik ya, yang beliau belum tahu itu perusahaan apa ya karena memang tidak dituliskan. Lalu berinvestasi baru di perusahaan berkembang 10 non publik. Kemungkinan ini ARS Brawijaya yang tadi kita bahas juga gitu guys ya, dengan porsi kepemilikan di atas 50% dan Saratoga menjadi pengendali dari RS Brawijaya tersebut. Nah, hal seperti ini juga bisa kita lakukan di saham kita. Misalkan ada saham yang kurang perform gitu ya, kita tapi tidak mau melepas semuanya, maka kita ya udah lepas saja sebagian, lalu kita masukkan ke saham yang punya potensi yang lebih bagus ya. Misalkan kita cek, oh ternyata harga nikel bagus, ternyata harga emas bagus. Misalkan kita ambil sebagian dana dari saham apa guys ya, saham Telkom misalkan ya, kita ambil sebagian dana dari Telkom karena Telkom kan lagi ada sentimen negatif ya, ada saingannya yaitu Starlink. Nah, ketika kita ambil sebagian dana itu kita masukkan ke saham metals, misalkan ke Antam gitu guys ya. Jadi sebagian kita cut loss Telkom tapi tidak besar gitu ya. Lalu kita pindahkan ke Antam. Itu juga bisa seperti itu. Jadi untuk saham investasi ini sangat erat kaitannya ya dengan nilai investasinya. Baik ketika investasinya naik ya akan tercatat untung, tapi kalau misalkan nilai investasinya sedang turun maka akan tercatat rugi. Ya sama aja kayak kita guys ya, kita investor retail pun ya seperti itu. Kita ada floating profit, kita ada floating loss, kita ada cut loss, kita ada take profit gitu ya. Kita ada juga memindahkan ya porsi saham kita ke saham yang lain yang lebih bagus. Itu pun harus teman-teman pelajari lagi dan bisa teman-teman lakukan ya untuk memperkecil resiko kerugian dan memperbesar potensi keuntungan seperti itu guys. Nah, lalu kita akan membahas guys ya di mana pengendali dari Saratoga yaitu Bapak Edwin Suryajaya ini sangat getol guys ya membeli atau membuyback saham Saratoga. Jadi bulan Mei ini juga tercatat beberapa kali ya melakukan buyback ya atau pembelian di 2 Mei ya, ada di 3 Mei, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 13 dan terakhir tanggal 14 Mei 2024 Bapak Edwin Suryajaya ya selalu melakukan buyback terhadap sahamnya. Ini adalah pertanda yang sangat bagus untuk saham Saratoga. Ya meskipun ya untuk dividen investing kurang cocok ya karena dividennya kan kecil. Nah, sebagai dividen investor kita memang melihat ya bahwa dividen ini menjadi hal yang terpenting gitu guys ya dalam berinvestasi. Ya karena ketika kita melihat dividennya ini ternyata kecil ya pastinya kita akan membandingkan ya antara saham Saratoga misalkan ya dengan saham Adro gitu ya. Kalau misalkan kita mencari dividen ya berarti lebih baik kita masuk di saham Adro dong ya daripada di saham Saratoga yang tadi kita lihat dividen yieldnya hanya 0,14% di range 1 tahun. Tapi ya ada hal yang sebenarnya bisa kita bisa kita jadikan cuan gitu guys ya di saham Saratoga ini. Jadi setelah kita tahu bahwa Saratoga ini perusahaannya baik-baik saja meskipun laporan keuangannya atau labanya itu merugi gitu guys ya. Tapi Saratoga ini sebenarnya perusahaannya masih oke.
masih baik-baik saja. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari saham Saratoga ini sebenarnya adalah dari capital gain-nya, gitu ya. Dimana kita melihat tadi ya dividen yield kecil 1,4% dan untuk dividen per share-nya itu juga di angka Rp22 per lembar saham, which is ini sebenarnya kurang menarik guys ya untuk dividen investing. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat fluktuasi harga dari saham Saratoga ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus ya untuk kita bisa buy on weakness juga di saham Saratoga ya mungkin porsinya tidak akan sebesar di saham perbankan. Nah, jadi saran dari saya sih kalau misal teman-teman mau diversifikasi bisnis itu jangan dilakukan di satu waktu ya. Misalkan teman-teman mau punya banking, batubara sama sama otomotif ya. Jangan langsung beli ketiga saham ini di satu waktu. Tapi teman-teman harus bisa dibilang harus mendiversifikasi juga timingnya. Timingnya juga harus diatur. Jadi jangan sampai otomotif belum naik, tapi teman-teman sudah beli otomotif gitu ya. Jangan sampai teman-teman perbankannya masih turun, teman-teman langsung di perbankan ya. Harus dilihat dulu bottomnya di mana. Nah, untuk kasus Saratoga ya, ini sempat turun guys ya ke level yang cukup rendah di 1360 dan tembus di area supportnya. Yang berarti kemungkinan untuk buy on weakness di saham Saratoga ini keuntungannya cukup menarik guys ya karena memang sudah tembus di bawah support. Nah, kalau misalkan kita cek ya guys ya dari level 1360 sampai 1600-an, maka Saratoga ini sudah cuan ya guys ya dari capital gain, kita bisa cuan dari capital gain itu sekitar 18%. Nah, inilah yang saya lihat ya guys ya, dimana saham Saratoga ya meskipun dividen yieldnya kecil ya kita jadikan saja sebagai pengaman. Tapi tetap ya guys ya ternyata kalau misalkan kita mencari capital gain di saham-saham yang aman gitu guys ya, termasuk saham Saratoga yang sebenarnya perusahaannya masih bagus dan masih baik-baik saja, dimana pengendalinya juga terus melakukan buyback, maka kita bisa memanfaatkan area swing low ya untuk buy on weakness dan ketika sudah naik ya udah kita take profit gitu guys ya. Atau ketika dia sudah kesulitan naik atau sudah patah tren ya udah kita lakukan stop loss ya dengan posisi profit ya di saham seperti Saratoga ini. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Nah, kita akan cek juga kalender yang saham-saham yang akan bagi dividen. Ini kumdet terakhir itu di tanggal 20 Mei. Sorry, kumdet terdekat maksudnya ya. Kumdet terdekat di 20 Mei 2024 ada saham PTBA ya, lalu ada TB bagi 50 per lembar saham, lalu Antam bagi dividen juga ya ternyata di 20 Mei 2024. Lalu ada Jasa Marga, Elpin, Tepia ya. Tepia juga bagi dividen meskipun kecil. Maha, BDKR. Nah, untuk saham-saham yang baru IPO dan bagi dividen ini saya sangat apresiasi ya guys ya. Maha, BDKR, Hill ini saya apresiasi dan menjadi salah satu saham yang punya potensi bagus ke depannya. Ya, baik itu untuk swing trading ataupun untuk investasi dan cari capital gain juga. Ada juga kok ya teman-teman value investor yang dia lebih memilih capital gain ya dibandingkan cari dividen. Ada juga kok ya seperti itu. Lalu ada PBID ya bagi dividen juga, INTP, EPMT, LTLS, TOTL, NRCA ya. NRCA ternyata juga sudah RUPS dan memutuskan akan bagi dividen. Lalu ada SPI, Sido, Adro, lalu ada Elsa, LP dan juga Mark ya guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan apapun ya boleh tulis kolom komentar, nanti kalau misal ada saya ada waktu saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.